Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, hari ini bertemu bersama Ustadzah Hasti. Kita akan belajar PAI. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Doa bertambah ilmu dan diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Bersih itu sehat. Siap? Are you ready? Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang toharoh. Apa itu toharoh? Terus disimak ya. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang senantiasa menyucikan diri. Nah, ayat yang ditampilkan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 222 berkaitan dengan toharo dan menjadi dasar dari toharo. Apa toharo itu? Toharo berarti suci atau mensucikan. Toharo merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah, baik sholat maupun haji. Toharo dilakukan untuk menyucikan diri dari hadas, proses terjadinya, dan dari najis atau barangnya. Hadas ada dua besar, yaitu toharohnya dengan mandi, dan hadas kecil, toharohnya dengan wudhu. Semakin menarik kan? Nah, anak-anak, di sini kita akan mengenal macam-macam najis. Najis dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah atau ringan, najis mutawasitoh atau pertengahan, najis mughaladoh atau berat. Yang termasuk najis mukhafafah yaitu air kencing anak-anak laki-laki berusia kurang dari 2 tahun. Bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikannya hanya percikkan air ke atas najis tersebut, maka akan suci kembali. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau pertengahan. Yang termasuk najis tersebut yaitu darah, nanah, muntah, tahi, air kencing, wadi, bangkai, mazi, cairan yang memabukkan, susu dan mani binatang yang tidak halal dimakan. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Cuci dengan air mutlak hingga hilang 3 perkara. Apa aja? Zat, warnanya, baunya, maupun rasanya. Setelah itu akan suci kembali. Yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau berat, yaitu segala perkara yang ada hubungannya dengan babi dan anjing. Hati-hati ya. Bagaimana cara menyucikannya? Basuh 7 kali dan salah satu basuhan itu hendaknya air yang dicampurkan dengan tanah. Jadi 7 kali dibilas, salah satunya dicampur dengan tanah. Maka itu akan menyucikan kembali. Anak-anakku semuanya, kita akan membicarakan tentang toharo, khususnya tentang wudhu. Nah, tahukah kamu apa pengertian wudhu? Saya yakin sudah banyak yang tahu karena sudah melakukan setiap hari. Namun, yuk kita ikuti terus. Ya, benar sekali. Wudhu menurut bahasa berarti baik dan bersih. Menurut istilah syara atau hukum, wudhu ialah membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki didahului dengan niat dan dilakukan dengan tertib. Bagaimana? Anak-anak sudah sangat paham kan? Ustazah yakin anak kelas 4 sudah terbiasa dengan wudhu. Bagaimana tata cara berwudhu?
Pertama, baca basmalah dan doa. Kedua, mencuci tangan sampai pergelangan tangan. Ketiga, berkumur-kumur 3 kali. Keempat, membersihkan hidung 3 kali. Kelima, mencuci muka 3 kali. 6, mencuci tangan 3 kali sampai siku. Ketujuh, mencuci rambut 3 kali. Ke-8, mencuci telinga 3 kali. 9, mencuci kaki sampai mata kaki 3 kali. 10, berdoa sudah wudhu. Dan ingat, semua itu harus dilakukan dengan urut, nggak boleh loncat-loncat. Paham ya? Good. Kali ini kita akan melanjutkan dengan toharo yang kedua, yaitu tentang tayamum. Apa tayamum itu? Nah, silakan disimak pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa berarti maksud, niat, atau tujuan. Tayamum secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kita kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sa'id atau permukaan bumi yang bersih alias debu. Nah, apa sebab boleh dilakukannya tayamum? Jadi tayamum tidak hanya asal ya, wah aku maunya tayamum aja, nggak boleh. Ada sebabnya. Yang pertama, ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu atau mandi. Jadi memang benar-benar tidak ada air. Yang kedua, air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan, sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. Jadi, misalnya ada air sedikit hanya cukup untuk binatang yang memang dibolehkan. Kira-kira kalau kita buat untuk wudhu ini akan habis, maka binatang-binatang akan kehausan itu, maka diperbolehkan untuk tayamum. Seperti digambar, kondisi yang gersang. Yang ketiga, sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. Nah, jika sakit, jika terkena air akan tambah parah, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Paham ya? Nah, anak-anak, bagaimana cara bertayamum? Cara bertayamum itu lebih simpel, lebih sederhana daripada cara berwudu. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Yang kedua, renggangkan jari jemari, tempelkan ke debu, tekan hingga debu melekat. Angkat kedua tangan lalu tiup telapak tangan untuk menipuskan debu yang menempel. Tetapi tiup ke arah berlainan dari sumber debu tadi ya. Jadi jangan ditiup ke debunya, tapi ke atasnya. Niat tayamum. Nawaitu tayamum malitsbah hatis sholati fardholillahi ta'ala. Saya niat bertayamum karena Allah. Selanjutnya, mengusap telapak tangan ke muka secara merata. Bersihkan debu yang tersisa di telapak tangan dan ambil debu lagi dengan merenggangkan jari jemari. Tempelkan ke debu, tekan-tekan hingga debu melekat. Oke. Angkat kedua tangan lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu yang menempel, tetapi tiup ke arah yang berlainan. Baru setelah itu usap debu ke tangan kanan dan kiri. Jadi hanya muka dan tangan yang diusap. Tidak usah kaki, rambut, nggak usah. Paham ya? Hanya tangan dan muka. Nah, anak-anakku, alhamdulillah kita sudah belajar tentang toharo, khususnya tentang wudhu dan tayamum. Bagaimana? Semakin paham? Alhamdulillah. Oke, kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan doa ya. Sikap berdoa. Doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ustazah Hasti akhiri. Tetap semangat, rajin belajar dan jaga kesehatan. Jaga sholatnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.